Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah memimpin 1 tahun penuh di sepanjang tahun 2025. Pasangan Presiden dan Wapres ini dianggap mewakili suara rakyat dengan program unggulannya yang membawa mereka menang di ajang kontestasi, yaitu MBG. Tahun 2025 akan segera usai. Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun dievaluasi. Jika kita tarik mundur ke belakang, Pesta Demokrasi Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan 96.214.691 suara sah nasional. Hasil ini didapatkan dari 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri. Dari pengalaman kampanye Prabowo Subianto pada pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019, Prabowo akhirnya meminang Gibran sebagai wakilnya saat pertandingan kontestasi pemilu 2024. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga tidak menampik adanya faktor Jokowi efek dalam kesuksesan kampanyenya. Di sisi lain, Gibran juga dipercaya mewakili suara anak muda, di mana para pemilihnya lebih dari 50% suara. Kini, Kabinet Merah Putih sudah 1 tahun memimpin Indonesia. Banyak berbagai program kerakyatan dari Prabowo Gibran yang meluas dan diterima masyarakat. Salah satu program unggulan yang menjadikan Prabowo Gibran menang adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain MBG, di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran juga berupaya memperbaiki infrastruktur, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Namun, apakah program yang dijalankan telah berdampak besar dan bukan statistik semata? Apakah Kabinet Merah Putih yang menggemuk dari kabinet sebelumnya telah memanfaatkan pajak rakyat dengan baik? Mari kita kawal program janji-janji manis Prabowo Gibran agar dapat dievaluasi total. Dalam menjalankan tugas jabatan akan Sepanjang tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto tercatat melakukan 4 kali reshuffle atau perombakan terhadap Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pertama Kabinet Merah Putih pada 19 Februari 2025. Mendikbudristek Satrio Sumantri Brojonegoro dicopot dan diganti oleh Brian Yuliarto. Selain melantik Brian, Prabowo juga melantik sejumlah pimpinan badan, yaitu Kepala BPKP, BPS, dan BSSN. Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan reshuffle besar di 5 kementerian strategis pada 8 September 2025. Momen tersebut terjadi usai gelombang demo besar-besaran terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025. Pada reshuffle kedua, Purbayayudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin gantikan Abdul Qadir Karding sebagai Menteri P2MI, Ferry Joko Yuliantono gantikan Budi Aristiadi sebagai Menteri Koperasi. Presiden Prabowo Subianto juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, serta Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Pada perombakan kedua ini, Budi Gunawan dicopot sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam, serta Dito Aryo Tejo dicopot sebagai Menpora. Pada 17 September 2025, Presiden Prabowo kembali melantik sejumlah nama. Jamari Caniago menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam, Erick Thohir gantikan Dito Aryo Tejo sebagai Menpora.